Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Manana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 7 Maret 2023 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk teman-teman semua bahwa semua apa yang diberikan dalam video analisa Manana itu merupakan edukasi semata, dan semua kegiatan aktivitas trading baik itu open posisi buy dan sell itu kembali lagi ke teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun teman-teman juga, dan di sini kami tidak memaksakan untuk teman-teman ikut ke dalam apa yang ada di dalam video. Dalam artinya itu di sini kami tidak memaksa, menyuruh dan sebagainya dalam hal ikut ke dalam analisa seperti yang ada di dalam video, karena setiap orang memiliki pendapat dan haknya masing-masing dan juga pandangannya masing-masing terhadap bagaimana menganalisa suatu market. Yang penting di sini kita sama-sama belajar dalam hal bagaimana menganalisa suatu market di XAU/USD pada video kali ini. Oke, jadi di market review itu sudah saya kasih tahu semua bahwa kenapa pergerakannya dia turun dan kenapa harga turun tertahan dan sebagainya. Dan sekarang untuk di XAU/USD harga itu tertahan di area ini, di area yang namanya trend line ya. Trend line di sini kalau teman-teman bisa perhatikan sangatlah bagus ya. Trendline ini sudah di touch 1, 2, 3, sekarang touch yang ketiga. Dan sekarang per video saya buat ini harga sedang mereject area trendline. Apakah sekarang boleh ambil posisi buy? Kalau saya pribadi untuk ambil posisi buy itu agak susah ya. Kenapa? Konfirmasi kita itu kalau di M15 tidak ada, di M30 inside bar tapi candle setelahnya itu kecil jadi tidak bagus. Di H1 juga bukan engulfing, dan hammer di sini pun bukan hammer yang hijau. Di H4 harga masih running ya. Jadi kalau dilihat per hari ini sepertinya kita akan bisa ambil posisi buy untuk di XAU/USD. Untuk saat ini XAU/USD bisa dilihat kalau sepertinya harga itu merespek berapa Fibonacci ini, 338 kayak, oh enggak pas ya, 50% Fibonacci. 50% Fibonacci harga itu merespek 50% Fibonacci, dan pas juga di situ ada trendline yang saya gambar kemarin, dan harga sedang berusaha untuk bergerak naik. Terus sekarang bagaimana, apakah kita bisa ambil buy? Kalau saya pribadi, kalau ambil buy, worry-nya adalah teman-teman pasang stop loss cukup jauh. Kenapa? Di sini kita ada satu shadow yang cukup ke bawah di sini. Nah, di shadow bawah inilah yang bikin worry ya, yang bikin susah itu. Jadi mau nggak mau shadow ini menjadi titik stop loss teman-teman, cukup ke bawah, cukup jauh sebenarnya stop lossnya ya. Jadi saran saya kalau saya pribadi untuk ambil posisi buy saat ini adalah biarkan harga itu naik dulu ya. Biarkan harga itu naik dulu melewati 1856 ya, 1856 500 atau bahkan sekalian melewati 1862. Jadi biarkan harga itu running, misalnya dia kena sampai sini, dia reject lagi. Pada saat dia reject kemudian dia kena trendline, dia kena lagi, reject lagi, dan kemudian harga bergerak seperti ini. Maka lebih prefer saya menunggu di 1862. Kenapa? Ya itu sudah bersih. Menurut saya sih sudah bersih, walaupun di sini sih banyak ada rejection ya. Kalau diturunkan ke time frame M30 kita untuk area supply terdekat sih ya, supply terdekat di M30 sebenarnya. Ya, supply terdekat tuh di M30, bahkan ini sangat kecil sekali ya. Di M30 ya, mungkin teman-teman di M30 ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk ambil posisi ataupun take profitnya ya. Jadi misalnya harga break ke atas ya, break ke atas 1862, retest, target pertama tuh bisa di 1873 atau 1872, dan maksimal itu bisa tertinggi sampai di 1882 ya.
terdekat sih di sini ya. Ini kalau saya kasih garis tengah deh ya. Ini sebenarnya sih kurang bagus sih ya, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Karena di M30 kita juga melihat ada area supply juga kecil di sini. Jadi kita bisa pakai bagian area yang bawah tuh 1871, mungkin 1872 juga it's okay ya. 1871 400 dah pas ya. 1871 400 itu area berikutnya jika 1862 itu di break ya. Untuk hari ini kita ada berita mengenai USD itu dari Jerome Powell, testimoninya, yang dimana testimoninya ini berbicara mengenai kongresnya itu di hasil laporan daripada kebijakan moneter sebelum kongres dari Senate Bank di Washington DC ya. Jadi otomatis kita akan melihat bagaimana pergerakan USD ya, lebih tepatnya USD pada saat Jerome Powell ini berbicara. Apakah dia akan berbicara dalam hal masalah suku bunga ya, karena kalau dilihat suku bunga di Amerika itu kan sekarang kan adalah 4,75 ya kan, 4,75, hampir di 5%. Yang dimana nanti di tanggal 22 Maret di sini itu akan ada the Fed interest rate decision lagi sekali ya, yang dimana otomatis nanti malam ini jam 11 malam WITA, berarti di jam 10 malam WIB di sini kemungkinan pasti ada yang namanya berita dalam hal Jerome Powell pasti akan ada ngomong mengenai suku bunga, inflasi, dan tenaga kerja, yang dimana untuk rapat berikutnya di tanggal 22 Maret itu diperkirakan adalah kenaikan suku bunganya hanya sebesar 25 basis point. Tapi jika pada saat testimoninya di sini pada saat membicarakan tentang hasil daripada kebijakan moneter, Jerome Powell mengatakan bahwa kemungkinan kita akan menaikkan suku bunga lagi sebanyak 50 basis point, atau mungkin dia akan bilang akan ada opsi dalam hal kenaikan suku bunga sebanyak 50 basis point, dan pokoknya ada yang membahas tentang kenaikan suku bunga aja. Kemungkinan itu akan menggerakkan USD bergerak naik. Ya, otomatis gold akan bergerak turun ya. Berarti setup yang ada di sini pasti tidak akan valid. Tetapi biasanya sih analisa teknikal tuh biasanya berhubungan juga dengan analisa fundamental. Biasanya sih kalau sudah bergerak naik seperti ini, pada saat testimoni sih biasanya sih tidak akan terjadi apa-apa. Atau mungkin bahkan pada saat testimoni nanti malam itu misalnya Jerome Powell ada mengatakan untuk masalah suku bunga kita akan tetap sesuai jalur. Dalam artian itu mereka akan tetap menaikkan suku bunga tapi hanya sebanyak 25 basis point. Dan jika dia ada berbicara seperti itu, maka otomatis pergerakan XAUUSD akan bergerak naik karena itu dianggap sudah dovish ya, lebih tepatnya netral tapi ke dovish untuk daripada sikap the Fed, sikapnya dari Jerome Powell ya. Jadi pokoknya pada saat testimoni nanti malam di sini, jika dia ada ngebahas tentang suku bunga dalam hal kenaikan suku bunga basis poinnya, maka itu akan menjadi sumber trigger yang luar biasa bagi USD dan otomatis trigger daripada XAUUSD ya. Jika dia ada bahas mengenai inflasi, yang dimana kalau kita lihat inflasinya di Amerika turun cuma 0,1% ya kan terakhir, 0,01 atau 0,1 ya saya lupa, itu banget turun cuma sedikit. Apakah dia akan tetap sesuai jalur atau gimana, itu kita tunggu aja deh ya. Pokoknya biasanya sih Jerome Powell akan mengatakan 3 hal tersebut tadi ya, tentang basis point kenaikan suku bunga, lalu tentang inflasinya seperti apa pandangannya, dan juga tentang pasar tenaga kerja yang ada di Amerika. Apakah pasar tenaga kerja yang masih strong atau sudah mulai lemah atau bagaimana, yang pastinya berdampak terhadap perekonomian yang ada di Amerika, entah itu dari segi sektor manufaktur, jasa, dan juga dari segi retail sales, lalu tingkat hunian, dan juga pasti di sekitar hasil daripada GDP yang ada di Amerika.
Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan sih nanti malam apa yang dikatakan oleh Jerome Powell bisa menjadi trigger daripada XAUUSD nanti malam. Jadi harap berhati-hati. Jadi untuk per hari ini sampai nanti malam saya sarankan sih biarkan harga itu running kemana dia arahnya mau ya. Entah dia naik silahkan, dia naik sampai ke 18.56 habis itu turun lagi ya silahkan. Jadi saya lebih prefer untuk menunggu hasil daripada apa yang dikatakan Jerome Powell nanti malam. Dan jika sempat besok akan saya bahas juga di market review mengenai apa yang sudah dikatakan oleh Jerome Powell nanti malam. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Kesimpulannya adalah berita nanti malam kemungkinan akan menjadi trigger XAUUSD. Lebih tepatnya trigger daripada USD. Dan juga karena harga sekarang masih berada di tengah-tengah, ya. Area demand juga sudah di break tapi dia tertahan di area trendline. Yang nekat nge-buy sebenarnya stop loss cukup jauh di bawah, ya. Jadi lebih baik saya bilang di tengah-tengah. Jadi lebih baik teman-teman stay away dulu, wait and see. Entah dia mau naik ke atas atau dia mau drop langsung ke bawah, biarkan itu pergerakan market yang menentukan. Oke, jadi sekian aja untuk analisa market XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD berikutnya. Bye-bye.